Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wat talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal sholat subuh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa talabah, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Illa anqal faslun wa yanbaghi ayakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yawmin wa lailatin. Kita masuk pada pasal yang di dalamnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan dan mengajak kita agar memiliki wirid, kebiasaan, rutinitas sehari-hari yang bentuknya itu adalah membaca Al-Quran. Kata beliau, seyogyanya bagi engkau agar memiliki wirid, kebiasaan membaca Al-Quranul Karim yang engkau dawamkan bacaan tersebut tiap hari, tiap malam. Jadi tidak boleh satu hari itu kosong dari baca Quran di luar sholat kita. Ini anjuran pertama dari beliau. Wa adna zalika, minimal kata beliau, kita ini tiap bulan satu kali khatam Quran. Itu paling minimal. Sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. 30 hari itu setara dengan 1 bulan. Itu minimal kata beliau. Bahkan ada ulama yang mengatakan lagi, minimal 40 hari itu jangan tak khatam. Kalau memang masih berat, 30 hari 1 kali khatam. Kalau tidak, 40 hari itu sudah batas paling lama gitu.
khatam Quran. Batas paling lama. Kalau sudah lewat 40 hari belum khatam juga, berarti menunjukkan bahwasanya kita masih jauh dari Al-Quranul Karim. Lalu kata beliau, kalau engkau mampu menghatamkan Al-Quran di bawah 30 hari, seperti 1 minggu sekali dan sebulan 4 kali, itu lebih bagus lagi. Seminggu sekali khatam ngaji itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berarti setiap hari minimal kita harus ngaji 4 juz setengah. 4 juz setengah itu kalau kali 7 ya kurang lebih 30 juz dapat. Atau kalau masih kuat dan kuawo mata dan badan ini 3 hari sekali khatam. Sanggup ibu-ibu? Berarti 10 juz sehari. Kalau memang masih kuat, masih gagal. Untuk anak-anak kita ini, santri kita kuat 10 juz sehari. Kuat tak? Makan pempek 30 kamu. Insya Allah kuat, masih muda. Kalau memang kuat 3 hari sekali, total sehari 10 juz. Dan para ulama sebagian berpendapat makruh khatam kurang dari 3 hari, makruh. Khatam 2 hari sekali, khatam sehari sekali, itu makruh. Alasannya karena Nabi SAW pernah bersabda, la yafqahul Quran, tidak akan bisa memahami Quran orang yang mengkhatamkan dan menyelesaikannya kurang dari 3 hari. Artinya kalau 2 hari atau sehari khatam, berarti dia butuh bacaan yang banyak dan otomatis dia bacanya akan lebih ngebut. Kalau bacaan ngebut, sulit untuk tadabbur. Tapi ma'asyiral hadirin, ada sebagian lagi yang mengatakan boleh, hukumnya boleh, bagus kalau ada orang yang baca mengkhatamkan Quran di bawah 3 hari. 2 hari sekali berarti 5 juz sehari. Atau sehari 1 kali khatam berarti dia habiskan sehari penuh baca Quran. Mungkin kita dengar itu, ada ustaz yang baca itu. Ada. Jangan zaman dulu, zaman kita sekarang pun ada. Guru kami, Al-Ustaz Umar Al-Munawwar, itu ada momen di mana beliau pengen menghabiskan hafalan 30 juz yang beliau hafal dalam 1 kali duduk, dalam 1 hari. Dan beliau tekuninya, beliau duduk ini yang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan beliau bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Dalam waktu kurang dari setengah hari baca, karena beliau juga hafal, bacanya jadi bisa cepat. Kalau kita yang belum hafal, mungkin tidak baca. Seperti itu semangat wong, himmah al-aliyah, semangat yang tinggi membuat orang bisa melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi, di luar nalar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dalam semalam mengkhatamkan Quran 1 kali. Dan banyak lagi orang-orang terdahulu yang menyelesaikan Quran itu dalam 1 malam atau bahkan dalam 1 hari. Ma'asyiral hadirin, ada seorang pemuda, nah ini untuk anak-anak kita ini Bu, kita boleh juga ajukan kepada anak-anak kita di rumah, cucu-cucu kita yang masih muda. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Boleh kamu tiru ini, santri-santri ini. Dia bercerita, Abdullah bin Amr bin As, pemuda yang luar biasa, semangat ibadahnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Nah kalau ini jangan ya, minta kawin ini aja. Semangat ibadahnya yang tiru.
ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan dari keturunan bangsawan, dari keluarga terhormat. Dan ayahku ini sangat memperhatikan menantunya. Ini mertua yang hebat ini. Menantunya ini diperhatikan. Jadi kadang-kadang dia melakukan kunjungan ke rumah kami untuk nanya sama menantu ini, mak mana kau dapat anak aku? Baik tak orangnya? Kalau tak baik, aku anu dia. Ini anak yang dia nunggu. Aku tegur dia, aku ingatkan dia. Tapi anaknya memang baik. Jadi datang ke rumah anak mantu nanya sama menantu betinanya, mak mana kau dapat anak aku tu? Bujang aku sih kau itu. Nih, maro dulu sebaik-baik laki-laki. Iya suami aku ini anakmu. Tapi sayang, apa? Tak pernah tidur di kasur. Tapi ada tapinya, tak pernah tidur di kasur. Tak pernah nyentuh aku. Jadi sejak pengantin baru dah boleh sebut. Tak pernah. Ngakui dia. Malam semayang, siang puasa. Mana nak marah lagi? Masih muda ini. Masih muda nih, umur masih belasan tahun mungkin. Malamnya dia sholat dengan menghabiskan Al-Quran, siangnya dia puasa. Kata ayahnya, ayah tak beres ini. Padahal kan ini hal yang bagus, ibadat. Bukan malam dia mancing, siang dia tidur. Itu dia negatif. Malam mancing, siang tidur. Ini bawa rela nak marah. Bapaknya ni, benar-benar lah. Ini kau kawin ni dengan mahal, dengan biaya. Mana kau telantar dengan itu? Tidak malam ngaji, siang puasa, itu hebatnya. Tapi kalau ayahnya takut anaknya ini mentelantarkan istrinya dalam hak nafkah, batin dan sejenisnya, dia akhirnya melaporkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itulah yang baca dengan ini, yang baca nasihati putranya ini, yang lagi semangat-semangat ibadat, Nabi itulah. Ditemukan dia dengan Nabi, namanya Abdullah bin Amr. Ditemukan dengan Nabi, kata Nabi SAW ngomong sama dia, aku dapat info bahwasanya kau tu kalau malam ngaji, kalau siang puasa. Benar ya Rasulullah? Coba ceritakan sama aku, mana puasa kau? Tiap hari ya Rasulullah. Kata Nabi tak boleh. Jangan. Cukup sebulan 3 kali. Kata Nabi SAW, cukup sebulan kau puasa 3 hari. Terserah nak hari apa. Nak hari apa terserah. Yang penting sebulan itu 3 hari kau puasa. Aku dengar kau ibadat malam ni giatnya. Iya ya Rasulullah. Mana ibadat malam kau? Tak setidur Rasulullah. Khotam. Tiap malam khotam dia. Kata Nabi tak boleh. Tak boleh kata Nabi. Khotam kan sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku ni masih muda, masih kuat. Sebulan sekali, namun yang khotam sebulan sekali. Masih kuat. Berarti kata Nabi, dalam 20 hari sekali. Masih dia ngomong, ya Rasulullah, masih kuat. Masih muda, aku pengen nikmati masa kuatku dan masa muda dengan ibadat. Beda tak dengan budak zaman sekarang? Aku nak menikmati masa mudaku dan masa kuatku dengan ibadat. Aku pacak lebih dari itu. Kata Nabi, dalam 10 hari. Masih kuat ya Rasulullah. Berarti dalam seminggu. Masih kuat ya Rasulullah. Sudah. Dalam 3 hari kata Nabi. Tak boleh lebih. Sebatas itulah. Jangan kurang dari 3 hari kata Nabi SAW. Lalu beliau menasihati, wahai Abdullah, agak kau tu menua. Pas tua tunggu tak kuat. Tak sanggup lagi kau nak puasa tiap hari. Tak sanggup lagi kau ngaji sebanyak itu. Jadi kurang-kurangilah. Dia ibadat yang dikit pacak kau pertahankan sampai tua dan tak kau tinggalkan. Akhirnya apa kata Abdullah bin Amr? Benar niat. Pas tua badan mulai sakit-sakitan, puasa banyak absen mulai. Kau nak puasa hari ini, tiba-tiba badan tak lanjut, tak puasa. Tapi saking dia tak galak ninggalkan kebiasaan dari muda Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah.
Hari yang seharusnya beliau puasa tapi tidak puasa karena uzur, beliau kodok pada puasa sunat. Hari yang beliau sebenarnya harus ngaji sekian, beliau dah isi dengan ngaji, beliau kodok. Istiqomah itu yang mahal. Ketekunan, nyago amalan yang dikerjakan secara rutin itu yang berat. Dan beliau melakukan itu sampai ayat-ayat. Beliau pertamanya dalam semalam itu menghabiskan seluruh Al-Quran. Luar biasa, masih muda, lagi semangat-semangatnya. Sampai beliau tidak terlalu memperdulikan istrinya yang baru dinikahi. Yang baru dinikahi, tak perlu dihitung. Karena menikmati ibadat, dan itu dilarang. Harus seimbang hidup ini. Kata Nabi, jangan kurangi. Jangan kau habiskan seluruh waktu untuk ngaji di malam hari, puasa di siang hari. Nabi SAW kemudian mendidik Abdullah bin Amr untuk hidup secara proporsional, seimbang. Ibadat-ibadat, tapi ada hal lain yang juga harus kau perhatikan. Jadi ma'asyiral hadirin, nah ini kalau kita ingin melihat gambaran semangat orang terdahulu dalam membaca Al-Quranul Karim. Sampai mereka punya semangat nak habiskan Al-Quran ini dalam satu malam. Tapi kita yang berada di level jauh di bawah mereka, paling tidak jangan sampai tidak mengkhatamkan Al-Quran itu dalam waktu kurang dari 40 hari. Satu juz Al-Quran itu kalau kita baca rutin tiap hari, dalam sebulan kita khatam, dan satu juz itu cuma 20 halaman. Dan kalau kita guyuri, bacanya habis subuh 4 lembar, habis zuhur 4 lembar, habis asar 4 lembar, maghrib 4 lembar, isya 4 lembar, berarti kita sudah selesaikan satu juz sehari. Dan memang untuk memulai hal yang baru ingin kita mulai akan banyak sekali rintangan dan tantangannya dan berat sekali. Tapi setelah kita bisa melewati itu, maka dia akan jalan dengan sendirinya dan kita akan menikmati hasilnya, Pak. Kita ni, Pak, kalau kata rutinitas, kata kegiatan, kadang-kadang bingung nak ngapain. Pagi-pagi kata kami, apa ini? Sudah, otak benda ini lah, apa itu lah. Geser, 2 jam setengah sudah. Tengok berita, tengok informasi, tengok update, tengok kehidupan wong, tengok rumah tangga wong, tengok gawean wong. Habis 2 jam. Kalau 2 jam tadi kita pakai untuk ngaji, berapa dapatnya? Makanya ada ulama yang pernah mengatakan, kalaulah waktu yang kita pakai untuk handphone kita gunakan untuk baca Quran, maka kita akan khatam lebih banyak tiap bulannya. Kalulah. Waktu yang kita pakai untuk handphone, kita gunakan untuk ngaji, maka kita akan lebih banyak khataman daripada yang lainnya. Tapi itu tadi. Untuk bisa menekuni Al-Quran dengan membacanya, butuh taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dah Allah beri taufik, tak baca, kita nak baca Quran, walau satu lembar tak bakal baca. Wakam dan berapa banyak orang-orang yang mulai dari melek mata sampai menjemkan biji mata, idak matanya ini nyingok ke mushaf atau ke lembaran-lembaran ayat-ayat suci untuk sekadar dia nyingok beda, apalagi dia baca. Tak sama sekali. Padahal di era yang memudahkan segala hal, kita bisa baca Quran itu melalui handphone kita masing-masing saat di jalan. Tapi jangan menyopi, kan Pak? Saat di jalan gitu, sambil ngaji baca. Jadi demikian. Tapi itu tadi Al-Hirman. Oh, Hirman itu terhalangnya kita dari kebaikan itu, sehingga kita tak punya kemampuan, keinginan untuk baca Quran dalam sehari. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini, Al-Hirman, terhalangnya wong dari kebaikan adalah
saat dia mampu membuka lembaran-lembaran media sosial, tapi dia tidak mampu dan tidak punya waktu membuka lembaran Quran. Itu hirman hakiki. Wong yang diharapkan dari kebaikan, saat dia bisa buka laman media sosial untuk mengupdate berita terbaru, tapi dia tidak pernah buka laman-laman atau halaman-halaman Al-Quran. Hirman hakiki. Ini wong yang terhalang dari kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah ungkapan beliau, "Annal baita, sesungguhnya rumah alladzi yuqra fihi al-Qur'an, yang dibaca di dalam rumah tersebut Al-Quran, yattasi'u ala ahlihi, akan terasa lapang bagi orang yang menghuninya." Rumah itu tidak dilihat dari seberapa luas bangunannya, sebab rumah itu akan terasa lapang kalau penghuninya itu punya dada yang lapang. Dan untuk bisa mewujudkan itu adalah dengan memakmurkan rumah kita dengan baca Quran. Kalau makna baik gitu baik. Kalau di dalam rumah kita itu kita dengar suara ngaji, bukan melalui MP3, bukan melalui radio, bukan melalui video. Dengarnya gitu, anak kita lagi pulang hafalan. Kalau mereka termasuk yang hafal, seperti yang ada di sini. Atau istri kita yang memang punya rutinitas ngaji tiap pagi. Habis subuh kita dengar bini kita ngaji. Alangkah nikmatnya pemandangan itu. Habis maghrib kita juga istri kita buka Al-Quran ngaji. Banyaknya dia ngaji. Hari-hari dia itu baca Quran. Alangkah nikmatnya hidup di lingkungan yang orang-orangnya itu akrab dengan Quran. Paling nikmatnya hidup. Yang tiap hari kita akan dengar bacaan Al-Quran dibaca oleh anggota keluarga kita. Layat tasyal ahli, rumah yang dibacakan Quran akan terasa lapang bagi penghuninya. Wa yakillu syarruhu, akan minim keburukannya. Wa yadkhuluhul malaika, akan dimasuki oleh malaikat. Wa yahjuruhu syayatin, dan akan dijauhi oleh setan. Rumah yang kita baca Quran akan terkesan lapang, kemudian minim keburukan. Malaikat datang, setan-setan pergi. Sebaliknya rumah yang tak dibacakan Quran sempit walaupun bangunannya luas, sesek walaupun bangunannya itu lebar. Minim kebaikannya, banyak keburukannya, ditinggalkan, dijauhi oleh malaikat dan dimasuki oleh setan. Jadi baca Quran di rumah kita, rutin kan? Walaupun hanya beberapa lembar. Kata Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu ungkapan beliau, apakah seorang di antara kalian tidak mampu saat pulang dari aktivitas di luar untuk duduk di rumahnya sambil bersender lalu baca 3 ayat Quran? Mana ada baca? Balik dari aktivitas dari luar, capek, duduk istirahat bersender, baca 3 ayat. 3 ayat. Tak mampu itu beliau. Gampang ini. Dengan juga Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajza fihi 3 khalifat." Apakah senang seorang di antara kalian kalau dia balik ke rumahnya, lalu dia mendapati di rumahnya ada 3 onta betina yang lagi hamil, izamun simanun, yang onta tadi besar, gemuk, berisi. Senang tak? Kita balik ke rumah, tahu-tahu di rumah sudah ada onta betina yang lagi hamil, besar ontonya, kemudian berisi badannya. Oh, senang gitu. Balik-balik dapat 3 onta, lagi hamil pula. Dia perutnya punya calon anak pula. Oh, senang gitu. Khalifatun itu termasuk min a'azzi awalil Arab.
Onto betina bunting itu Bapak Ibu termasuk harta yang paling berharga bagi orang Arab. Kalau sudah punya onto ini sudah termasuk orang berado. Bukan siko, tigo. Senang tak kata Nabi? Kalau kamu balik ke rumah, tahu-tahu dapat di rumah ada 3 onto bunting besar dan gemuk berisi. Sahabat ya tentu menjawab, iya ya Rasulullah, senanglah balik-balik tengok ada 3 onto di rumah. Kata Nabi SAW, kalian membaca 3 ayat di dalam solat lebih baik daripada 3 onto itu. Baca 3 ayat dalam solat, Qul huwallahu 4 ayat, lebih siko itu. Kalau Nabi ngomong 3 onto dengan baca 3 ayat, berarti seakan siko ayat itu balasannya siko onto ya. Nabi ngomong, senang tak kalau balik ke rumah tahu-tahu nemukan 3 onto betina bunting besar gemuk? Senang. Cukup baca 3 ayat dalam solat di rumah itu jauh lebih baik daripada 3 onto. Ngapa Bu? Karena Bu, pahala yang tercatat itu dah hilang. Onto yang didapat kalau kita tidak mati duluan, onto itu mati duluan. Kita punya barang, aku takut nak nyago-nyago, takut hilang, takut dimbek wong, takut celaka, benar tak? Karena musibah kita tak tahu, kita tahu tengok saudara-saudara kita yang ada lagi kena musibah ini, Bu. Siapa yang hilang Bu kalau musibah itu datang? Tak pernah menduga mereka, kemudian menghabiskan semua yang mereka miliki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera membantu mereka-mereka ini dan mereka bisa keluar dari kesulitan insyaAllah. Mana ada yang tahu? Jadi kita takut selama kita punya harta, takut harta itu hilang, dibewong, terbakar sendiri. Tapi kalau pahala, siapa nak ambilnya? Jadi demikian. Nah kata Nabi 3 ayat yang kita baca di rumah lebih baik daripada onto gemuk tadi. Tinggal sholat di rumah, lagi antum yang hafalannya banyak. Aset untuk akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu paling hobi baca Qur'annya itu di malam hari. Terlebih di dalam salat. Kenapa? Karena baca Qur'an di malam hari itu momennya pas. Suasananya tenang dan bisa lebih meresapi apa yang dibaca dan lebih bisa mentadaburi isinya. Paling hobi mereka baca Quran malam hari. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Rabbus Saud, ngangkat suara, mesakkan volume suara saat baca Quran di malam hari itu sangat bagus. Kita baca Quran di malam hari dengan suara yang kita keraskan, bagus. Dengan dua catatan. Pertama, tidak ganggu. Ngaji malam hari dengan ngeraskan suara bagus. Dengan catatan satu, tidak ganggu wong lain. Kalau ada wong lain terganggu, bayu ngaji itu kecilkan. Tak boleh marah gitu. Setan kau ni tak senang ngaji. Tak boleh. Memang kita yang salah. Tak boleh Bu. Ngangkat suara saat kita ngaji di malam ini bagus. Dengan dua catatan. Pertama, tak ganggu orang lain. Malam ini Bu, orang istirahat. Kita ngaji kuat. Orang terganggu. Tak boleh. Minta maaf. Ramadan misalnya. Tadarus. Habis tarawih kelas 10 pula. Tadarusan sejuk, nyampe setengah 11. Pakai mik keluar pula. Kalau ada yang terganggu karena dia nak istirahat, besok nak sahur, ngomong sama kita dengan cara yang baik. Minta maaf Pak, kalau baca volume miknya itu kecilkan, bukan dia matikan, dia kecilkan. Tak boleh marah, tak boleh misu. Tak boleh kita ngomong dari belakang. Memang niat ni orang yang jangan ngaji itu tak senang niat dengan orang ngaji. Tak boleh. Memang itu salah. Orang nak tidur. Jadi pakai mik dalam.
Kalau tidak usah pakai mic. Biar orang tu dapat pahala kalau usah. Bagus. Tapi ada juga orang yang nak istirahat. Ada bayi yang nak tidur. Ada nyai-nyai yang sakit perut seharian pengen istirahat. Dengar kita ngaji, lemak suara bagus pula. Yang santri ni lah. Ini alamak, alamak, litamin, alamak. Ngajilah salah-salah. Ngajilah terbata-bata, makin mikulo. Itu kan dah bagus. Kalau memang nak ngaji niat, bagus, kita setuju. Tapi tadi tahu ukur waktu dan kita tak boleh ngangkat suara ngaji di malam hari. Bagus dengan dua catatan. Pertama, tak nganggu wong. Jangankan wong di luar rumah kita, nganggu wong dalam rumah kita yang lagi tidak boleh. Nganggu santri yang lain lagi tidur, kita ngaji, kita ngulang kuat, dia terganggu, itu juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, dan tidak ada niat ria. Bukan tujuan untuk pamer. Biar orang tahu, aku ni bangun malam tu nak ngaji pula. Itu dah bagus. Biar tetangga tahu bahasanya kita ni kalau tiap malam ngaji. Kalau dia katik niat ini, katik niat ria dan tidak ganggu wong menikmati suara dia ngaji tu, wong melok dengar. Alah kalau mak wong ngaji sebelah itu, walaupun aku tak bisa ngaji, tak bisa kat dia, pacak dengar we jadilah. Terus ke? Dah apa-apa. Sayyidina Umar bin Khattab lagi berjalan malam-malam, Honda istirahat di salah satu dinding rumah warga, tiba-tiba dengar ada yang ngaji. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Sambil ayat inna azab rabbika lawaqi, terduduk beliau. Terdengar suara ngaji itu dari dalam rumah. Bangun malam, tahajud, baca Quran. Amalan yang amat sangat luar biasa. Rumah ini Bapak Ibu terlihat dari langit terang menerang seperti kita melihat bintang. Penduduk langit melihat rumah ini terang Pak, oleh cahaya Quran yang dibaca di dalam rumah tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang terdahulu selalu memprioritaskan Al-Quran dibanding ilmu-ilmu yang lain. Dulu anak-anak belum boleh ngaji atau belajar yang lain sebelum mereka sudah ngaji Quran, sebelum mereka sudah baca Quran. Jadi anak-anak dididik dengan Quran dulu di usia belia. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan Quran, baru boleh belajar yang lain. Metode pendidikan Quran zaman dulu adalah dengan mendengarkan bacaan wong yang ahli, wong yang hafal, didengarkan ke kuping anak yang belum pernah dengar Quran. Karena zaman dulu mushaf belum banyak, mushaf masih sulit. Belum banyak penyebarannya cak zaman kita sekarang. Lebih banyak mushafnya daripada yang bacanya. Kalau zaman dulu lebih banyak yang baca daripada yang mushafnya. Wong dulu kalau pengen baca Quran harus hafal. Kalau tidak nyatet secara pribadi Quran tadi. Kalau tidak dengan cara itu tidak baca ngaji. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya tidak katik mushaf, tidak katik aplikasi mushaf, maka kita tidak ngaji. Wong yang hafal, kamu yang hafal, baca menikmati bacaan Quran dengan hafalan. Yang tidak apa, usah dah ganti, aplikasi dah ganti. Cuma nada itulah yang terjadi zaman dulu. Maka wong yang baca Quran berarti wong yang hafal. Zaman dulu tu wong yang baca Quran wong yang hafal. Karena nak ngaji di mushaf belum ada. Hafal yang mana? Dari dengar, dari imak, dibaca berulang kali, diingat, kemudian hafal. Sampai ada riwayat yang benar, aku hafal surat Al-Ghasyiyah karena sering dengar Nabi membacanya di dalam solat sampai hafal. Sering dibaca.
Makanya wong dulu kalau ada wong tua yang hafal Quran, yang punya banyak hafalan, kemudian diwajarkan ke anak-anaknya, sampai anaknya hafal juga apa yang dia hafal. Oh, itu wong tua yang hebat. Jadi disebutkan oleh seorang namanya Abu Muslim. Kata Abu Muslim, rahimahullah, kami pernah duduk bersama Al-Imam Auza'i. Imam Auza'i ini imam dalam ilmu hadis, orang alim dalam ilmu hadis. Duduk di majelis Imam Auza'i. Kata Abu Muslim tadi, beliau kalau melihat ada anak-anak muda, kalau bahasa kita bocah, tengok duduk bersama beliau, dipanggil sini. Belajar Quran lu. Ingat, belajar Quran ini bukan belajar alif bata, itu bukan belajar iko. Lama Quran lu. Hal qara'atal Quran. Kalau pun nama Quran, lapal kau Quran. Kita ada budak-budak tadi. Nah, duduk di majelis beliau masih muda, umur belasan, dipanggil sini. Dah ngaji lu. Lah pernah baca Quran lu. Kalau adanya sudah, artinya apa? Jawaban sudah tu arti dia apa? Langsung dites. Yusikumullahu fi auladikum. Teruskan. Tetot salah siko. Nah, itu lomba itu. Kalau salah disalahin. Dites dulu, benar nih anak tidak kau ngomong apa? Dites. Benar, boleh belajar yang lain. Kalau belum, belajar Quran dulu. Belajar Quran dulu. Sebelum belajar fikih, hadis, dan lain-lain, belajar Quran dulu. Karena ini minta dulu. Pembuka ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Tak bolehnya oleh Imam Auza'i belajar yang lain kalau belum pernah belajar Quran, belum pernah ngaji Quran, belum hafal Quran, tak boleh. Kalau ada yang ngomong, oh belum, kami belum ngaji Quran, belum hafal Quran. No. Jangan belajar di situ. Belajar Quran dulu, itu lebih utama. Ada orang tahu Pak, teori-teori, rumusan-rumusan yang jelimet, yang susah gitu untuk ingat yo. Nama-nama obat, nama-nama, tahu gak lo? Tapi kalau disuruh ngaji sebagai saya tahu yo. Maca Yasin, maca huruf Latin dulu dia. Maca Yasin, pakai huruf Latin. Tunjukkan buku Yasin, jangan kata Latin. Nah, kalau buku dia, betul dia. Anu ini, nyari yang lain yang ada Latinnya. Maca salah-salah dulu. Kalau maca Quran pakai huruf Latin haram hukumnya. Tak boleh maca Quran dengan selain bahasa Arab. Maca terjemahan boleh. Maca Quran dengan pedoman huruf Latin tak boleh. Karena cara mengucapnya itu beda. Huruf to pakai TH, toho macam itu lah kan. Huruf zo, ZH, zaho. Kan salah baca dia. Tak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau tidak baca Ustaz, belajar. Tak sempat, tak usah baca. Benar boleh mahal juga. Tapi kalau baca nama huruf Latin tak boleh. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah tadi. Tahu kalau banyak urusan. Sampai ada zaman sekarang Bapak Ibu di media sosial nak menggembosi. Seakan-akan ngapal Quran itu kecil guna. Berapa bukan? Apa manfaat ngapal Quran itu bagi ekonomi? Nanti ini ya lah. Bagi ekonomi. Apa manfaat ngapal Quran itu bagi perkembangan ilmu pengetahuan? Apa? Tak tahu ya. Yalah tu lambatlah kamu kemajuan-kemajuan itu. Tapi ada satu saat di mana ilmu-ilmu yang kamu miliki itu ada diguna. Malaikat nanya, rumus apa dia? Nanya, Pitagoras. Nanti nanya itu. Istilah-istilah, politik, ekonomi tak ditanya malaikat. Di akhirnya, Iqra, Warattil, Warqa. Mati ngomong nanti manfaat apa itu kategorinya tidak membangun kemajuan. Berhasil demikian. Nak menyepelekan orang-orang yang berkecimpung di bidang Al-Quran, orang-orang yang berupaya untuk hafal Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ada yang mengatakan, kalau kita Bapak Ibu tidak memiliki mata rantai keturunan yang punya anak atau leluhur yang hafal Quran, paling tidak kita putus di kita tidak Pak. Keturunan yang dekat hafal Quran putus Pak. Biar di kita terakhir.
anak kita yang memulai mata rantai keturunan yang hafal Quran. Putus gitu. Kalau anak kita sudah dengan pilihannya, dah lewat masanya, tak ada lagi menghafal. Paling tidak cucu kita, Pak, sikok jadilah, Pak. Karena orang yang hafal Quran mengamalkannya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan 40 tahun, Pak. Ini bukan apa istilahnya, bukan promosi dia banyak hafal Quran masuk pesantren, masuk rumah tahfiz, tidak. Ini Bu, kalau orang tahu benar-benar dan tahu manfaatnya, kalau ada salah satu anggota keluarga Quran, maka dia akan serahkan seluruh anaknya biar hafal Quran dulu. Dan kalau anaknya berhasil hafal Quran, jadi orang benar, jadi orang baik, orang lurus. Orang lurus, hafal Quran, ngamalkan Quran, tiap hari sama Quran, dia tidak akan rugi mengeluarkan banyak duit karena itu. Kuliah kedokteran itu berapa ratus juta. Kemudian anak kita jadi dokter, praktek, berhasil jadi orang bagus, karirnya bagus. Kita pun dapat nama anak dokter. Buka praktek, buka rumah sakit, buka klinik, bangga gitu. Tapi itu anak hafal Quran, walaupun mungkin sebagian orang anggap itu hal yang biasa lah, tak terlalu membanggakan. Ada saatnya kita lebih bangga dengan anak kita yang baca ngaji daripada anak kita yang pintar dan bergaji. Ada saatnya kita akan bangga dengan anak kita yang baca ngaji daripada anak kita yang bergaji. Gajinya banyak, jangan di kita, baguskan kuburan kita, tampilan luarnya, tapi dalamnya. Ayo kita ngaji di makam ibu. Baca Yasin, kakak paling tua. Tak tahu aku dah baca Yasin. Kamu dah baca Yasin ni. Oh beda, oh kan sakit. Oh beda tadi. Oh yang tertua lah. Gila ni yang kita. Tak baca aku. Seluruh anaknya dah baca kalau ngaji. Ya Allah, jadi mana? Buka be. Yasin, Mishari Rashid. Mishari Rashid, lama pula. Jadi buka ini berekam. Kalau kati sedihnya gitu. Sedihnya rasa. Berhasil. Jadi jangan sampai tak ada di antara anak keturunan kita yang hafal Quran atau dia berada di tempat-tempat yang dia dididik untuk bisa hafal Quran. Terakhir, karena lagi lega. Dan ini mungkin Bapak Ibu untuk adik-adik kita saat ini Darul Ulum Al-Burhan. Syekh Muhammad Amin, Syekh Muhammad Al-Hasan pernah ditanya, kenapa orang-orang Syingkit itu satu wilayah yang ada di Mauritania, di benua Afrika. Kenapa orang-orang Syingkit itu hafalannya kuat-kuat, ngapal Quran, hafalannya kuat, susah hilangnya, hafalannya susah hilang. Kalau gitu susah ngapalnya, hilangnya mudah. Susah hilangnya. Ngapa mereka tuh kalau ngapal Quran kuat-kuatnya, sehingga dia bisa menghadirkan hafalan itu secara spontan, langsung nyambung. Ditanya, langsung nyambung. Kata beliau menjawab, kami di sana punya metode ngapal Quran itu. Kalau sampai lah selesai 30 juz, tak boleh belajar yang lain sebelum selesai mengulangi hafalannya 80 kali. Jadi kalau dia ulangi hafalan dia yang otak 80 kali, baru boleh belajar. Mungkin di sini baik juga 100 kali dia lagi, 80 kali. Ya kalau seandainya dia menyelesaikan 3 hari itu sekali, berarti dalam sebulan 10 kali, butuh 8 bulan. Tak kata, ulang terus. Terekam, leket. Kalau leket susah hilang. Nah ini
Kamu kalau pengen hafalannya leket, nempel dan susah hilangnya, ulangilah sebanyak-banyaknya di momen-momen lagi baru nak ngapalilah. Kalau sudah selesai baru nak ulang. Kata Syekh Abdul Rashid Sufi, beliau seorang qari, mukri juga. Beliau ditanya oleh bapaknya ini seorang ahli Quran juga. Kata bapaknya, wahai anakku, kau ulang sehari berapa juz? Dalam berapa hari kau mengatakan Quran? Dalam 7 hari wahai ayah. Dia pikir bapaknya bakal senang. Oh bagus. Alah bapaknya, 7 hari kau khatam. Berarti tiap ayat tu kau baca 7 hari sekali. Oh dah bagus. Minimal 3 hari sekali. Jangan sampai ayat itu tidak kau baca lebih dari 3 hari. Disuruh menghabiskan hafalan dalam 3 hari ulang buku. Itu hebat. Makanya lekat-lekat kalau hafalannya. Nah ini dulu luar biasa pendidikannya dalam Al-Quran, perhatiannya dalam Al-Quran. Sungguh sangat indah kita hidup bersama Quran. Wong yang banyak ngaji itu tak pikun. Wong yang banyak ngaji tak pikun, Pak. Terjaga kewarasannya. Walaupun nyampe umur 100 tahun tak pikun dia, masih ingat nama cucunya. Oh ini ahli ya, ingat dia. Kalau dah banyak ngaji lupa dia. Ini siapa sudah yang mana? Bukan, ini Daud. Mulai terlupa, mulai banyak tak ingat. Mulai ngelantur. Kalau banyak ngaji, umur 100 tahun lebih, ingat hanya masih kuat. Sama kawan-kawannya masih ingat lalu. Kawan SD masih ingat lagi. Oh hebatnya itu. Karena banyak ngaji, karena Quran itu punya pengaruh, punya pengaruh untuk menjaga kewarasan kita, untuk menjaga fungsi akal itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang menjaga wirid Qurannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.